Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bimba, tetap semangat dan terus belajar. Perkenalkan, nama saya Nur Aulia. Saya akan menjawab tugas di luar kelas di hari yang ke-20. Di hari yang ke-20 ini tugasnya yaitu menjawab pertanyaan di tema kurikulum baca yang kelima. Di sini ada 3 bagian dan di mana saya akan menjawabnya satu persatu terlebih dahulu. Bagian A ini mengenai D4HVK. Pertanyaan yang pertama yaitu apa kepanjangan dari D4HVK? D4HVK adalah dikte 4 huruf verbal kembar. Pertanyaan yang kedua yaitu apa pengertian dari D4HVK? Pengertian dari D4HVK adalah pengucapan bunyi susunan huruf dari suatu kata atau 4HVK tanpa memperlihatkan bentuk simbolnya. Pertanyaan yang ketiga yaitu apa syarat sebelum mengenalkan D4HVK? Sebelum mengenalkan D4HVK, maka syaratnya yaitu materi 4HVK-nya sudah harus terpenuhi atau sudah tercapai terlebih dahulu. Pertanyaan yang keempat adalah apa tujuan utama dan tujuan khusus dari D4HVK? Tujuan utamanya dari D4HVK adalah agar anak menyukai kegiatan bermain verbal dikte 4HVK. Tujuan khususnya adalah supaya anak terampil menyebutkan susunan huruf dari suatu kata yang bersuku kata kembar. Pertanyaan yang kelima yaitu bagaimana cara motivator mengenalkan D4HVK? Yaitu bisa berdialog menggunakan bahasa Bimba, lalu berdongeng, terus bercerita dan bernyanyi. Pertanyaan yang keenam adalah apa tahapan selanjutnya setelah D4HVK? Tahapan selanjutnya setelah D4HVK yaitu D4HVS dan B1, tetapi ada garis tebal atau syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu, yaitu 4HVK-nya terlebih dahulu harus sudah terpenuhi atau sudah tercapai materinya. Pertanyaan bagian B ini mengenai D4HVS. Pertanyaan yang pertama yaitu apa kepanjangan dari D4HVS? D4HVS adalah dikte 4 huruf verbal sederhana. Pertanyaan yang kedua yaitu apa pengertian dari D4HVS? Pengertian dari D4HVS adalah pengucapan susunan huruf dari suatu kata yang memiliki 2 suku kata berbeda dan tanpa memperlihatkan bentuk simbolnya. Pertanyaan yang ketiga yaitu apa syarat sebelum mengenalkan D4HVS? Sebelum mengenalkan D4HVS yaitu materinya 4HVS dan D4HVK sudah terpenuhi atau sudah tercapai materinya. Pertanyaan yang keempat yaitu apa tujuan utama dan tujuan khusus D4HVS? Tujuan utama D4HVS yaitu agar anak tertarik dan menyukai kegiatan bermain verbal dikte D4HVS, dan tujuan khususnya adalah agar anak mengerti bunyi susunan huruf dari suatu kata yang memiliki 2 suku kata berbeda. Pertanyaan yang kelima yaitu bagaimana cara motivator mengenalkan D4HVS? Cara motivator mengenalkan D4HVS bisa seperti biasa, bisa bernyanyi, terus berdongeng, bisa juga bercerita dan berdialog menggunakan bahasa Bimba. Pertanyaan yang keenam yaitu apa tahap selanjutnya setelah D4HVS? Tahap selanjutnya setelah D4HVS yaitu D5HVS dan B1B, tetapi di sini ada garis tebal atau syarat yang harus dipenuhi dulu. Untuk D5HVS syaratnya yaitu harus memenuhi 5HVS, dan untuk B1B itu syaratnya juga harus memenuhi juga HF, JLN, TRC.
Pertanyaan yang bagian C ini mengenai D5HVS. Pertanyaan yang pertama yaitu, apa kepanjangan dari D5HVS? D5HVS adalah dikte 5 huruf verbal sederhana. Pertanyaan kedua yaitu, apa pengertian dari D5HVS? Pengertian dari D5HVS adalah pengucapan susunan huruf dari suatu kata yang terdiri dari 5 huruf tanpa memperlihatkan bentuk simbolnya. Pertanyaan yang ketiga yaitu, apa syarat sebelum mengenalkan D5HVS? Ya, syarat sebelum mengenalkan D5HVS itu yaitu 5HVS dan D4HVS. Pertanyaan yang keempat yaitu, apa tujuan utama dan tujuan khusus dari D5HVS? Ya, tujuan utamanya dari D5HVS yaitu agar anak menyukai kegiatan bermain huruf dikte D5HVS, dan tujuan khusus dari D5HVS adalah agar anak mengerti bunyi susunan huruf dari suatu kata yang terdiri dari 5 huruf. Pertanyaan yang kelima yaitu, bagaimana cara motivator mengenalkan D5HVS? Ya, cara motivator mengenalkan D5HVS itu bisa berdialog menggunakan bahasa Bimba, terus berdongeng, bercerita, dan bernyanyi. Pertanyaan yang keenam yaitu, apa tahap selanjutnya setelah D5HVS? Ya, tahap selanjutnya setelah D5HVS yaitu B1D, tetapi di sini ada garis tebal atau syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu, yaitu harus memenuhi D4HVS dan 5HVS terlebih dahulu. Sekian tugas di luar kelas saya yang ke-20. Terima kasih, salam Bimba, tetap semangat dan terus belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.